Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing Rejo gelar kajian Ahad pagi. Kajian ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2018. Kajian Ahad pagi edisi 57 ini dihadiri lebih dari 1.000 jamaah. Kajian Ahad pagi edisi 57 yang diselenggarakan oleh keluarga besar Muhammadiyah Blimbing Rejo berhasil menarik perhatian lebih dari 1.300 jamaah. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hashim yang dimulai pukul 5.30 WIB dan berakhir pada pukul 7 WIB ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta. Acara kali ini semakin terasa istimewa dengan jumlah peserta yang melampaui perkiraan. Hal ini terbukti dengan habisnya 1.300 nasi bungkus sarapan yang telah disiapkan oleh panitia. Dalam kesempatan ini, Taufik Hartono, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Patean Kendal, diundang sebagai pembicara utama. Ia menyampaikan materi yang sangat relevan untuk kehidupan umat muslim, yaitu tentang as-soi atau Al-Quran, sholat, infak. Materi ini mengajak jamaah untuk merenungkan pentingnya 3 aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk memperkuat iman dan menjalani kehidupan yang lebih berkah. Ketua Panitia Solihin Huda dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kajian Ahad yang telah menjadi agenda rutin setiap pekan pertama sejak tahun 2018. Karena kami menyediakan sarapan 1.300 habis dan jamaah masih berdatangan membludak sekali. Maka harapan kami memang di kajian Ahad pagi ini adalah hari bermuhammadiyah bagi warga Muhammadiyah, khususnya di Ranting Blimbing Rejo. Di samping di kajian Ahad pagi ini mencari ilmu, juga bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya bagi warga Muhammadiyah Blimbing Rejo, pada khususnya dan umumnya warga Jepara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah bagi warga Muhammadiyah Blimbing Rejo untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan. Dengan semakin banyaknya jamaah yang hadir, diharapkan kegiatan ini terus berkembang dan memberikan manfaat lebih bagi umat, serta memberikan semangat baru dalam mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal selenggarakan capacity building dan muspimda selama 2 hari di Guji Asapana Resort. Acara ini mengusung tema 4R, yakni rapat, refleksi, rekreasi, dan reuni. Sehingga menjadikan muspimda tidak hanya sekedar rapat kerja, tetapi juga menghadirkan suasana yang menyegarkan melalui kegiatan rekreasi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal terus menunjukkan konsistensinya dalam membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman. Melalui capacity building dan musyawarah pimpinan daerah atau muspimda, berbagai strategi dan pembaruan organisasi diperkenalkan untuk memperkuat posisi Muhammadiyah di tengah masyarakat. Acara ini diikuti oleh pleno PDM, utusan ortom daerah, majelis lembaga, dan pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal. Dalam kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, yakni Rektor Tegal Muhammadiyah University, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Rektor Tegal Muhammadiyah University atau TMU Jebul Suroso memperkenalkan konsep Smart Leadership sebagai panduan kepemimpinan berkemajuan dalam Muhammadiyah. Dalam paparannya, Jebul menekankan bahwa Smart Leadership tidak hanya relevan dalam konteks organisasi, tetapi juga dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor, termasuk pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Dodok Sartono selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah menekankan bahwa pimpinan Muhammadiyah harus menerapkan prinsip 4D, dimotivasi, memberikan dorongan semangat kepada seluruh elemen organisasi, diinstruksi, menyampaikan arahan yang jelas dan terukur, diintimidasi, menghadirkan ketegasan dalam pengelolaan organisasi, dan diamputasi, mengambil langkah tegas terhadap hal-hal yang menghambat kemajuan.
Menurutnya, langkah awal dalam mengelola Muhammadiyah adalah dengan perencanaan yang matang dan menetapkan goal yang jelas dan terukur. Untuk mencapai hal ini, diperlukan alat ukur seperti Key Performance Indicator atau KPI yang dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi dan mencapai target secara efektif. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hama menyampaikan bahwa acara ini mengusung konsep 4R, rapat, refleksi, rekreasi, dan reuni. Sebuah pendekatan inovatif. Konsep 4R bertujuan menjadikan Muspimda tidak hanya sekadar rapat kerja, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi kinerja, mempererat hubungan antar pimpinan, dan menghadirkan suasana yang menyegarkan melalui kegiatan rekreasi. Melalui 4R ini harapannya dapat menciptakan momentum yang tidak hanya fokus pada strategi, tetapi juga menguatkan ukhuwah serta memberikan semangat baru bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Pada acara ini PTM sangat berharap ada semangat kembali untuk bisa memajukan Muhammadiyah di Kabupaten Tegal, dan lewat capacity building ini insya Allah rekan-rekan sahabat-sahabat seperjuangan Muhammadiyah Kabupaten Tegal akan semakin meningkat untuk meningkatkan kualitas bermuhammadiyah, termasuk dalam mencapai target KPI yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Berharap mudah-mudahan acara ini dengan semangat 4R, yaitu yang pertama ada unsur rapatnya, yang kedua ada unsur refreshingnya atau rekreasinya, yang ketiga ada unsur refleksi, kita bermuhasabah, dan yang keempat ada unsur reuninya, kita menyatukan kembali langkah. Nah, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan hiroh bermuhammadiyah di Kabupaten Tegal menuju Muhammadiyah yang unggul berkemajuan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho, keberkahan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Guci, kami semua berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kami semua. Maulana Ahmad Farezi, Riza Awal Novanto, memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wisata dakwah Aisyah Sekeduraya kembali dilaksanakan dengan tuan rumah Kabupaten Wonosobo. Kali ini mengusung tema memperkuat dakwah perempuan berkemajuan menuju Indonesia berkeadilan. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran 20.000 jamaah di alun-alun Wonosobo dengan suguhan seni budaya dari siswa-siswi Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo. Wisata dakwah Aisyah Sekeduraya dihadiri 20.000 jamaah Aisyah se-Ekskaresidenan Kedu dan sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI Aziz Subekti, pimpinan pusat Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, serta para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah se-Ekskaresidenan Kedu. Hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo beserta Forkompimda dan segenap pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Sekeduraya. Berbagai penampilan memukau dari siswa-siswi sekolah Muhammadiyah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, menjadi sajian selamat datang dan memberikan hiburan budaya bagi para peserta. Para siswa menampilkan bakat dan kreativitas sebagai kader muda Muhammadiyah Wonosobo, sekaligus menjadi bukti keberhasilan pendidikan berbasis Islam yang diusung oleh Muhammadiyah dan Aisyah di daerah tersebut. Dari uraian refleksi peran Muhammadiyah yang disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat, bahwa Aisyah dan Muhammadiyah di Wonosobo telah berperan penting dalam mengatasi permasalahan sosial di daerahnya, termasuk dalam upaya penanganan stunting dan pencegahan pernikahan dini. Kontribusi organisasi persyarikatan ini dinilai sangat signifikan dalam membantu pemerintah daerah menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kami, pemerintah kabupaten, menyampaikan atensi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Aisyah. Selama ini sudah selalu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Utamanya adalah dalam upaya kita menekan angka kemiskinan, upaya kita menekan angka stunting, berbagai macam program kolaborasi kita laksanakan antara pemerintah melalui Dinas KPPPA, Dinas Kesehatan, selalu melibatkan Aisyah. Ini wujud nyata
Alhamdulillah kontribusi Aisyah untuk kemajuan Kabupaten Wonosobo, pendidikannya maju, stuntingnya bisa kita tekan, angka pernikahan anak juga bisa kita tekan, sehingga harapannya capaian-capaian yang sudah kita lakukan bisa kita pertahankan. Dan alhamdulillah kebetulan Wonosobo dapat atensi dari pemerintah pusat, BKPN. Tahun yang lalu kami di Undang Jakarta juga mendapatkan penghargaan tingkat 1 nasional. Ini bagian dari kinerja bersama-sama, penghargaan kita berikan kepada seluruh masyarakat termasuk di dalam Asia yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi. Wisata dakwah Aisyah dikemas sebagai wujud komitmen Aisyah dalam mengembangkan dakwah yang inklusif dan memberdayakan perempuan. Melalui wisata dakwah ini, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa melalui cara dakwah yang kreatif dan menyenangkan. Selain pertunjukan seni dan budaya, acara ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM dan amal usaha Muhammadiyah Sekeduraya menampilkan produk-produk unggulan lokal sebagai upaya promosi bagi para pelaku UMKM. Layanan cek kesehatan gratis dari RSPKU Wonosobo juga disediakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dan pesertanya alhamdulillah kurang lebih 20.000 orang. Dan ini kami undang, kebetulan sekarang ada di pendopo, yang hadir adalah pimpinan daerah Aisyah dan Muhammadiyah ke Presidenan Kedua. Jadi ini adalah agenda tahunan begitu. Agenda tahunan ini adalah setiap kabupaten itu melaksanakan setiap tahun secara bergilir, dan alhamdulillah hari ini tahun ini kita ketempatan pada tahun 2025. Temanya untuk wisata dakwah kali ini adalah memperkuat dakwah perempuan berkemajuan menuju Indonesia berkeadilan. Salah satu tujuannya adalah tentu saja adalah untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh warga se-Ekskarisidenan Kedung. Dan ini menjadi program utama dari Aisyah se-Ekskarisidenan Kedung, yaitu adanya wisata dakwah yang diharapkan dakwahnya ini menggembirakan. Potensi wisata di Kabupaten Wonosobo, promosi ke seluruh kabupaten se-Ekskarisidenan Kedung. Itu ada Tapak Suci, ada Kokam, ada Pemuda, ada IPM, NA, semuanya terlibat di dalamnya. Wisata dakwah juga memiliki tujuan untuk mengenalkan kearifan lokal yang ada di tiap wilayah. Seperti di Wonosobo, peserta dikenalkan potensi daerah seperti Dieng, Telaga Menjer, berbagai kuliner khas Wonosobo. Hal ini menjadi dorongan multifungsi bahwa dakwah tidak hanya sebatas ceramah keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan potensi daerah. Puncak acara ditandai dengan tausiah inspiratif yang disampaikan oleh Ustazah Eva Linta Cahyani tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban dan mewujudkan keadilan sosial. Seluruh jamaah Aisyah diminta untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Budi HP memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah. 250 tokoh nasional dan daerah sekaligus Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq hadiri silaturahmi diaspora kader Muhammadiyah se-Jawa Tengah tahun 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam suasana Syawalan 1446 Hijriah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau LHK PPWM Jawa Tengah menggelar agenda strategis bertajuk Silaturahmi Diaspora Kader Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di pendopo Raden Mas Said, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri lebih dari 250 tokoh nasional dan daerah dari berbagai latar belakang profesi dan pengabdian. Acara ini mengusung tema membangun sinergi diaspora kadermu untuk Jawa Tengah yang berkemajuan. Acara ini dirangkai dengan halal bihalal dan menjadi ajang strategis untuk mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat jejaring kader Muhammadiyah yang kini tersebar di berbagai lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun profesional. Wahidin Hasan, Sekretaris LHK PPWM Jateng menyampaikan
bahwa acara ini mengundang sekitar 200 tamu VVIP dan VIP, termasuk 9 kepala daerah, 15 anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta penyelenggara pemilu wilayah Solo Raya. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Riza Ulhaq hadir dengan memberikan keynote speech. Ia mengajak para kader Muhammadiyah untuk memaknai pengabdian di ruang publik, baik yang mempunyai posisi-posisi di legislatif maupun eksekutif, untuk dakwah yang membawa kemanfaatan sebagai bagian dari ibadah. Proses perkaderan kita seyogianya lebih difokuskan untuk mendorong kader-kader kita berkiprah di ruang publik. Jadi saya sering mengutip pernyataan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau mengatakan sebaiknya orientasi perkaderan Muhammadiyah itu lebih didorong pada konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu dah kontribusi nyata Muhammadiyah buat republik ini. Nah, biasanya kita orientasi perkaderan menjadi kader persyarikatan, menjadi kader umat, kader bangsa. Biasanya begitu hierarkinya. Nah, seyogianya semangat kita adalah dorong kader-kader kita menjadi kader bangsa. Nah, di situ kita bisa membuktikan kontribusi dan kiprah Muhammadiyah buat bangsa ini. Kalau memang tidak bisa berkontestasi di ruang publik, ya menjadi kader umat, paling tidak kita menjadi kader persyarikatan. Acara silaturahmi diaspora kader Muhammadiyah ini berlangsung sangat hangat, berbaur dialog antar kader untuk dapat berbagi pengalaman dan masukan dalam mengembangkan peran persyarikatan bersinergi dalam pemerintahan untuk membangun umat. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam suasana Syawalan 1446 Hijriah, Forum Guru Muhammadiyah Klaten adakan silaturahmi akbar dan motivasi pendidikan guru karyawan dan pengelola pendidikan Muhammadiyah Aisyah Klaten 2025 yang digelar di Gelanggang Bung Karno, Klaten. Ribuan guru, karyawan sekolah madrasah, dan pengelola pondok pesantren Muhammadiyah Aisyah se-Klaten memadati Gelanggang Bung Karno atau GBK sejak pagi hari. Mereka memenuhi undangan Forum Guru Muhammadiyah atau FGM Klaten dalam rangka silaturahmi akbar dan motivasi pendidikan guru karyawan dan pengelola pendidikan Muhammadiyah Aisyah Klaten 2025. Acara yang digelar spektakuler dimeriahkan dengan tampilan terbaik siswa-siswi dan santri dari Sekolah Muhammadiyah dan Aisyah Klaten dengan membawa berbagai tema yang memukau untuk para tamu dan peserta silaturahmi akbar. Acara inti dimulai dengan laporan Ketua Panitia Agus Mulyadi yang menyampaikan rasa syukur atas partisipasi dan dukungan seluruh pihak sehingga acara dapat terselenggara dengan lancar. Acara dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan pengurus FGM Klaten periode 2025 hingga 2029 oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Klaten Wahono. Kegiatan pagi hari ini kita membuat acara secara akbar, yaitu silaturahmi akbar, dalam rangka juga kita mengakrabkan semua guru dan karyawan Muhammadiyah, sekolah madrasah Muhammadiyah di Kabupaten Klaten, yang tentunya ini menjadi momen untuk bisa mempererat, memperkokoh dan mengkompakkan semua komponen ya pendidik, tenaga pendidikan di Kabupaten Klaten, dan kita kemas dengan secara formal melalui Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Turut hadir dalam acara tersebut Pak Mujira Harjo, Wakil Ketua 1 FGM Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten diwakili Rusdi Santoso, dan Bupati Klaten diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Klaten Jaka Purwanto dengan sekaligus membuka acara. Jaka Purwanto menyampaikan dukungan penuh pemerintah Klaten terhadap perkembangan pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah dan Aisyah, sehingga dapat mensukseskan tugas pemerintahan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Terkait dengan peran Muhammadiyah, terutama di dunia pendidikan, satu kata, luar biasa. Ini sudah terbukti berapa jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Klaten, dan jumlah tenaga guru maupun administrasi yang mendukung, maupun jumlah murid yang itu sangat luar biasa. Sekaligus kemajuan-kemajuan di masing-masing pendidikan termasuk prestasi-prestasi yang diraih. Ini tentu
sinergi dengan pembangunan di Kabupaten Klaten, utama untuk menyiapkan sumber daya manusia ke depan. Luar biasa peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Klaten ini. Sri Widada memberitakan dari Klaten, Jawa Tengah. Siswa SD Muhammadiyah MBS Prambanan ikuti kegiatan EduTrip Manasik Haji di Boyolali, Jawa Tengah. EduTrip ini merupakan kegiatan praktek dari teori yang telah didapatkan siswa di kelas. Para siswa mengikuti seluruh rangkaian praktik manasik ibadah haji dengan antusias. Ratusan siswa SD Muhammadiyah MBS Prambanan berkumpul dengan pakaian serba putih. Anak-anak ini bersiap-siap melaksanakan kegiatan EduTrip Manasik Haji di Wisata Religi Kolbu Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan dimulai dengan sholat duha berjamaah di sekolah, dilanjutkan perjalanan menuju lokasi menggunakan sejumlah bus. Sebelum memulai praktik manasik, anak-anak mendapatkan arahan dan pengenalan seputar ibadah haji dari para pendamping. Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok, dimulai dari niat ihram dari miqat, tawaf kudum, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, hingga wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Selanjutnya anak-anak bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, tawaf ifadah, tahalul, dan diakhiri tawaf wada. Dengan penuh antusias para siswa ini mengikuti seluruh rangkaian praktek manasik ibadah haji yang selama ini hanya didapatkan teori di kelas. Manasik haji sendiri merupakan implementasi dari pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Diharapkan siswa mampu memahami hakikat ibadah haji dan cara melaksanakannya, serta dapat tertanam pada diri para siswa niat sejak dini melaksanakan ibadah haji. SD Muhammadiyah MBS Prambanan ada program yang namanya EduTrip. Nah, disinilah EduTrip di tahun 2024-2025 kami mengambil tema pas di bulan Zulhijjah, mendekati bulan Zulhijjah ini kita memakai momentum itu untuk memberikan pendidikan tentang haji. Nah, di mana di sini anak-anak kami berikan pengalaman berpendidikan dengan berhaji. Tujuan kegiatan ini anak-anak bisa lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan program pendidikan kita di planning yang akan datang ini mempelajari mendalam begitu. Jadi anak-anak lebih mendalam mengetahui tentang keislaman. Pesertanya itu dari SD Muhammadiyah MBS itu sekitar 450-an, Pak. Kegiatan ini setiap tahun memang SD Muhammadiyah Prambanan itu menyediakan adanya EduTrip, Pak. Untuk pembimbingnya dari semua ustadz-ustazah yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan, Pak. Jadi tidak hanya dari guru Al-Islam atau dari guru keagamaan, tetapi dari semua ustazah yang terlibat, termasuk pemandu yang ada di wisata Kolbu Boyolali ini, Pak. Dengan praktek yang langsung dipandu dan didampingi para ustadz dan ustazah, diharapkan materi yang disampaikan dapat mudah dipahami dan diterapkan, serta mampu memperkuat karakter religi para siswa. Nurul Abadi memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.